Apakah kalau kita punya mata sudah pasti bisa melihat? Belum tentu ya. Kalau di tempat ini, nah kita tidak bisa melihat kan? Kita bisa melihat kalau ada cahaya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang cahaya. Cahaya tidak berwujud, tidak bisa diraba, tapi bisa dirasakan. Semua makhluk hidup membutuhkan cahaya. Tumbuhan bisa berfotosintesis karena adanya cahaya matahari. Jadi, apakah cahaya itu? Bagaimana cahaya merambat? Kita bahas bersama-sama ya. Di video sebelumnya, kita telah membahas tentang gelombang. Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik yang getarannya tegak lurus terhadap rambatannya, sehingga cahaya tergolong sebagai gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium, sehingga cahaya matahari dapat melalui ruang vakum atau hampa udara antara matahari dan bumi. Cahaya memiliki cepat rambat sebesar 300 juta meter per sekon. Artinya, dalam 1 sekon, cahaya bisa merambat sejauh 300 juta meter. Kalau kita bandingkan dengan pesawat tempur yang rata-rata kecepatannya 270 meter per sekon, hanyalah seperjuta dari kecepatan cahaya. Cahaya melaju sangat cepat. Sifat-sifat cahaya. Cahaya dapat merambat lurus. Saat berjalan di kegelapan, kita bisa menggunakan bantuan alat yang salah satunya adalah senter. Cahaya dari lampu senter tersebut merambat lurus. Contoh lainnya adalah cahaya matahari yang menerobos masuk rumah melalui genting. Kedua contoh tersebut membuktikan bahwa cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang lain adalah cahaya dapat dipantulkan. Semasa kecil, kamu mungkin pernah bermain dengan sebuah cermin seperti ini. Kamu mengarahkan cerminmu sedemikian rupa ke arah matahari, sehingga pantulan sinar matahari mengenai dinding rumahmu. Jadi, jika cahaya mengenai sebuah benda, maka cahaya akan dipantulkan. Bagaimana cara cahaya dipantulkan? Untuk memahaminya, yuk simak ilustrasi berikut ini. Jika sinar datang mengenai sebuah bidang, misalnya bidang titik P, maka akan dipantulkan berupa sinar pantul. Pada titik jatuhnya sinar datang, kita buat garis tegak lurus pada bidang yang disebut garis normal. Selanjutnya, sudut yang terbentuk antara sinar datang dengan garis normal disebut sudut datang. Sudut antara sinar pantul dengan garis normal disebut sudut pantul. Nah, jika kamu gunakan busur derajat untuk mengukur sudut datang dengan sudut pantul, kira-kira gimana hasilnya ya? Sama bukan? Dari ilustrasi tadi, kita dapat menemukan dua hukum pemantulan. Yang pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan ketiganya berpotongan pada satu titik. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Pemantulan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya datang menyentuh permukaan bidang yang rata, licin, dan mengkilap, sehingga menghasilkan pemantulan yang teratur. Contohnya, ketika kita bercermin, kita akan mendapatkan hasil pantulan yang teratur. 2. Pemantulan difus atau tidak teratur. Jika cahaya datang menyentuh permukaan yang tidak rata, bergelombang dan kasar, sehingga hasil pemantulannya tidak teratur. Contoh seperti pemantulan pada batu, tanah, kayu, dan lain-lain. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat menembus benda bening, seperti cahaya yang dapat menembus gelas ini, atau cahaya yang dapat menembus kaca rumah. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna disebut dengan dispersi.
Contoh peristiwa penguraian cahaya ini adalah terbentuknya pelangi. Kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Pelangi berasal dari cahaya matahari yang berwarna putih. Saat terjadi cahaya putih dari matahari mengenai tetesan air hujan, akan diuraikan menjadi warna-warna indah di langit yang kita sebut pelangi. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Kalian pernah melihat pensil atau sendok ketika dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan kelihatan bengkok atau patah? Atau kolam yang terlihat dangkal padahal dalam? Nah, kedua contoh tersebut adalah peristiwa pembiasan. Cahaya dapat dibiaskan jika melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Ada 3 jenis medium, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Kerapatan optik zat padat lebih besar daripada zat cair, dan kerapatan zat cair lebih besar daripada zat gas. Jika cahaya datang dari medium kurang rapat ke rapat, maka dibiaskan atau dibelokkan mendekati garis normal. Dan jika cahaya datang dari medium rapat ke kurang rapat, maka dibelokkan atau dibiaskan menjauhi garis normal. Ingat ya, dari kurang ke rapat maka mendekat, dari rapat ke kurang maka menjauh. Nah, sekarang kalian tahu kan kenapa terlihat bengkok?